A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah wa syukrillah bi ni'matillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Marhaban ya Ramadan, Syahrul Mubarakah. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin, di pagi hari ini atas izin Allah Subhanahu wa taala kita bisa berjumpa kembali ya secara kultum, secara istiqomah baik di frekuensi ataupun di jalur CH 024. Terima kasih Gagadu dari Jambi, terima kasih ya Otong dari GPK, juga terima kasih yang pergi lagi. Karena memang keluar masuk kalau memang internet ini bisa terjadi karena latensinya ataupun itunya. Jamaah yang saya hormati, saya kedepankan di dalam salah satu Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahuma uffi wa la tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima wahfid lahuma janaha dzulli min rahmati wa qul rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbukum a'lamu bima fi nufusikum in takunu sholihina fa innahu kana lil awwabina ghafura. Mohon maaf ya, nah saya juga masih belajar, tapi alhamdulillah kemarin setelah dibimbing dengan panduan Al-Quran yang ada kodenya itu enak sekali ternyata. Jamaah yang saya hormati, di pagi hari ini tema saya sampaikan yaitu bagaimana jikalau durhaka kepada ibu bapak. Allah merinding banget. Sebelum saya urai, terlebih dahulu kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Shalawat serta salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat, para pengikutnya, termasuk kita sebagai umatnya hingga akhir zaman. Jamaah yang saya hormati, durhaka kepada ibu bapak ini termasuk di dalam salah satu daripada dosa besar. Ini ada kesempatan kita mohon pengampunan, mohon kita berdoa sebelum kita melaksanakan ibadah saum ya. Ya, kita tunggu sidang isbat nanti. Tanggal berapa kita jatuh, tinggal hitungan saja. Jamaah yang saya hormati, yang tidak mudah kita mendapatkan ampunan dari Tuhan kita semua. Sebelum keduanya ini memberikan maaf kepada anak yang telah berlaku durhaka itu ya. Jadi durhaka kepada ibu bapak ini adalah dosa besar. Sesudah syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Dosa yang pembalasannya kontan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala baik di dunia didahulukan dan akan diajab juga nanti di akhirat.
akibat orang yang durhaka kepada kedua orang tua. Ya. Jadi durhaka kepada ibu bapak itu yaitu seperti menyakiti, melukai hati keduanya dengan jalan menghardik atau membuat kejahatan yang besar yang membensanai keduanya itu, mengeluarkan air mata sehingga keduanya ini mengutuk dan murka kepadanya, tidak senang. Jamaah yang saya hormat, mana ucapan kolot adalah sangat luar biasa. Ada bahasa jamaah kalah luhur ulah sirungan karena ulah akaran, itu berbahaya. Saking kusakitnya dikeluarkan oleh orang tua sehingga keduanya mengutuk dan murka kepadanya. Dikeluarkan oleh keduanya sumpahnya untuk kecelakaan anaknya. Ya Allah, banyak kita dapati jamaah manusia yang tidak mendapatkan keberkahan di dalam hidupnya karena ucapan orang tua. Hasil pencahariannya yang besar tidak barokah. Tapi selalu jamaah yang hormat tidak berkecukupan terus dan terus walaupun kaya tetapi tidak berkah karena ada ucapan orang tua terhadap anak. Setiap bulan atau tahun ada saja kesusahan dan kecelakaan yang menimpa atas dirinya karena tidak barokah hidupnya jamaah. Karena dia durhaka kepada ibu dan bapak. Dan anak-anaknya semuanya durhaka kepadanya. Sudah jamaah yang saya hormati diselidiki sebab-sebabnya, maka terdapatlah sebab yang terpenting yaitu orang tadi telah durhaka kepada ibu bapaknya. Ibu bapaknya tidak ridho kepadanya, sehingga jamaah ada kalanya ibunya mempercikan air susunya, tanda murkanya telah sangat kepadanya dan menunjukkan bahwa ia tidak ridho dunia akhirat memelihara anaknya tadi bertahun-tahun dari sejak kecil hingga besar. Allahu Akbar jamaah, ternyata kita ini banyak dosa jamaah. Maksud yang sebetulnya durhaka kepada ibu bapak itu bagaimana? Ialah dia memutuskan perhubungan silaturahmi kepada keduanya. Dia tidak datang, diputuskan. Dia tidak mau mengaku ibu kandung sendiri jamaah yang hormat karena dia keadaannya umal, miskin dan lain sebagainya, sedangkan dia adalah orang kaya. Anak tidak hendak mengakui ibu bapaknya karena terpengaruh oleh kekayaan dan pangkat, atau disebabkan jamaah menuruti kata istrinya atau suaminya. Kemudian dibuatnya beberapa perbuatan yang melukai hati keduanya, baik dengan perkataan atau dengan tingkah laku perbuatan, atau juga dengan sindiran dan ejekan jamaah yang saya hormati. Ya, maka orang yang telah melakukan perbuatan durhaka itu seperti jamaah telah disampaikan tadi. Di dalam agama Islam dinyatakan pendurhaka kepada ibu bapak dosanya terlampau besar dan akan mendapatkan kutukan Allah Subhanahu wa taala baik di dunia ataupun kelak di akhirat. Disinilah jemaah yang sholat. Perlu rasanya saya terangkan beberapa kejadian yang seringkali membingungkan orang untuk mengambil keputusan bagaimana seharusnya berlaku dan apa yang mesti diperbuat oleh seorang anak. Berhadapan dengan perselisihan antara ibu bapak dengan istrinya atau suaminya, siapakah yang mesti diturut dan siapa yang mesti ditinggalkan? Kita sering melihat jamaah pertengkaran ibu dan bapak. Seorang anak bersumpah, Allah membingungkan, dan anak juga yang sudah rumah tangga dengan ibu bapaknya. Kemudian
ia beristri atau bersuami, lalu jamaah yang saya hormati dibawanya istri atau suaminya. Kemana? Ke rumah ibu bapaknya. Tinggal bersama-sama dengan mereka. Di dalam pergaulan ada timbul gaduh dan selisih yang sangat besar antara menantu dengan mertua. Masing-masing pihak jamaah memperlihatkan kebenaran dirinya sendiri, tidak mau kalah dengan menutupi kebenaran lawannya atau menunjukkan kesalahan lawannya. Kita telah sama maklum jamaah bagaimana kalau menantu serumah dengan mertuanya, disebabkan perkara sedikit saja suka menimbulkan gaduh dan selisih. Jamaah yang saya hormati di pagi hari ini yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak yang menerima pengaduan dari kedua belah pihak ini harus pandai menimbang dan bijaksana menyelesaikannya. Sebab dia menurut saja segala pengaduan istri atau suaminya, sehingga dia memutuskan perhubungan dengan ibu bapaknya yang kelaknya akan membawa murka keduanya. Sebaliknya, jangan pula jamaah yang saya hormati dia lakas-lakas membenarkan pengaduan ibu atau bapaknya, sehingga dia mengambil keputusan menceraikan istrinya atau minta dicerai oleh suaminya. Oleh karena itu, jamaah yang saya hormati, anak tadi mesti menyelidikinya dulu dengan cermat, dengan sabar, dan dengan niat tidak mencari jalan yang islah dan yang damai. Sekiranya jalan islah dan damai tidak diperoleh, maka tidak ada halangan dia meminta izin kepada ibu bapaknya untuk pindah rumah. Semuanya ini hendaknya dilakukan dengan secara bijaksana dan sopan, bukan dengan kasar dan keras. Jamaah yang saya hormati, bawaan segala pakaian tanpa bilang dulu, dikeluar-luarkan pakaian dengan kasar, dialung-alungkan. Sesudah dia berumah tangga sendiri jamaah dengan istri atau suaminya, maka sewaktu-waktu hendaknya dia berziarah kepada ibu bapaknya dengan membawa orang di sebelahnya, dengan berkepercayaan bahwa harimau itu tidak makan anaknya. Yakin jamaah yang hormat, yang perlu dijaga ialah kemurkaan ibu bapak jangan menimpa atas diri anaknya itu. Coba datang galak-galak lagi indung bapak mual denyakan. Dan perlu juga dipikirkan jamaah yang hormati, pertalian nikah jangan sampai putus di jalan selesai. Di jalan jamaah yang hormati, selesaikan hingga di sini keterangan saya tentang 5 macam ini. Gara-gara sedikit sehingga rumah tangga ancur-ancuran jamaah. Di sini jamaah yang saya hormati ada 5 macam larangan agama yang mesti kita jauhi terhadap ibu bapak kita. Yang kelima-limanya itu adalah pokok daripada larangan. Padahal ranting-rantingnya masih banyak lagi. Tetapi jamaah yang sudah dapat dimasukkan ke dalam salah satu dari 5, yaitu sekarang saya ya, dan membawakan beberapa keterangan agama Islam yang tadi dibacakan tadi, yang meliputi semua larangan itu, dan juga sedikit masuk di dalam kebagian perintah yang telah disebutkan tadi. Mula-mula jamaah yang hormati, saya bacakan dulu ya di dalam Al-Quran tadi. Sudah saya baca, kemudian saya artinya saja jamaah yang hormati. Dalam Al-Quran, Tuhanmu telah mewajibkan bahwasanya kamu tidak boleh menyembah selain kepadanya, dan berbuat baiklah kepada ibu bapak jika salah satu daripadanya telah tua atau kedua-duanya. Maka janganlah engkau mengeluarkan perkataan kepada keduanya. Janganlah engkau menghardik keduanya, tetapi hendaklah engkau berkata kepada kedua orang tua yang sudah tua itu perkataan yang sopan. Hendaklah engkau merendahkan diri kepada keduanya karena kasih sayang. Dan hendaklah engkau berdoa memohonkan ampun, wahai Tuhan, kasihanilah kiranya ibu bapakku sebagaimana ia telah mengasihi aku.
waktu kecil. Ucapkan Rabbik fili wali walidaya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ucapkan. Nah, di dalam ayat ini jamaah beberapa pelajaran yang penting yang diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang ibu bapak. Disuruh berbuat baik kepada ibu bapak. Ini umum mengenai segala waktu dan masa, segala tingkatan dan golongan dengan cara yang paling baik dianggap oleh pergaulan umum. Siapa saja ucap, bukan hanya untuk anak kecil yang di bawah usia, termasuk kita juga jamaah yang saya hormati yang mempunyai ibu bapak. Yang kedua, kalau ibu bapak telah berumur tua, anak dilarang mengeluarkan perkataan kasar seperti dan dilarang berhadik biasanya dikala ibu bapak masih muda dan berkuasa. Sifat rendah itu tidak berani anak hadapan kepada ibu bapak walaupun berkuasa, walaupun banyak uang, berpangkat, tidak boleh menghardik ibu bapak. Ridallah ridho walidain, suhtullah bisuhtu walidain, itu pegangan. Yang ketiga, disuruh berkata kepada keduanya dengan perkataan yang paling sopan, rengkuh, walau coba dicopot dulu pakaian yang besarannya di hadapan ibu bapak. Yang keempat, disuruh merendahkan diri kepada ibu bapak dengan sehabis-habis kerendahan secara manusia terhadap manusia. Bukan secara manusia menyembah Allah, bukan. Dilakukan kerendahan itu hanya disebabkan kasih sayangnya. Bukan karena terpaksa atau ada keuntungan materi yang diharapkan dari keduanya, bukan. Jamaah yang hormat. Yang kelima, disuruh mendoakan keduanya supaya dikasihi Allah Subhanahu wa taala sebagaimana keduanya sering mendoakan dikala anaknya masih kecil supaya anak-anaknya selamat, sehat dan sejahtera. Itulah ucapan yang luar biasa. Yang keenam, jamaah diperingat agar anak memelihara ibu bapak baik-baik dengan tulus ikhlas karena Allah. Apa sebab? Sebab Tuhan kita semua mengetahui apa-apa yang terkandung di dalam hati anak ketika memelihara dan memberi pertolongan kepada ibu bapak. Yang ketujuh, terakhir, bila terdapat hal-hal yang dirasa akan membuat marah ibu bapak, maka hendaklah lekas anak minta maaf kepada keduanya serta bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan membuat sekali-kali perbuatan yang dapat melukai hati ibu bapak tadi. Allah akan memberikan maaf atas segala kesalahan itu. Wa in zahada ala an tusyrika bihi ma laisa laka bihil fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufan. Jika ibu bapak memaksamu supaya engkau mengadakan sekutu bagi yang engkau tidak mempunyai pengetahuan tentang itu, maka janganlah engkau turuti keduanya. Tapi hendaklah engkau bergaul dengan keduanya di dalam dunia menurut cara yang baik saja. Itulah jamaah yang saya hormati yang dapat saya sampaikan di pagi hari ini. Mudah-mudahan ini mengingatkan kepada kita yang mempunyai ibu dan bapak. Apalagi sekarang akan memasuki bulan suci Ramadan, suatu kesempatan jamaah yang ada sebelum kepada yang lain ibumu baru bapak. Ayo datang ke makam, kita berdoa. Satu kali lagi saya atas nama keluarga Mama Pera dengan meninggalnya Ate tadi jam 4 ya, dimohonkan, diaminkan, saya akan berdoa mudah-mudahan almarhum disanggah di alam kuburnya, dimaafkan atas segala kehilafannya. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wasallimu taslima. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad abdika wa rasulika nabil ummi ashabi rasul ajmain. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin hamdana amin hamdai kafi majidah ya rabbana lakal hamdu tonika wali wal afad takdilana biha jamil hajat atarfauna biha innaka darajat wa wa badal. Allahumma gfir lahu warhamhu wa
Allahumma tahrimna ajrahu wa taqina ba'dahu wa qbilana walau manajatna minan nar wal afwa inalis. Ya Allah, semoga almarhum Ate yang telah meninggalkan kami disangka di alam kuburnya ya Allah. Dimaafkan atas segala kehilafannya ya Allah. Keluarganya ya Allah diberikan kesabaran. Jadikan itibar buat kita semua. Fatajawadu faina khairul bahwa kami juga seperti Ate mengikutinya. Jamaah yang saya hormati, itulah yang dapat saya sampaikan. Satu kali lagi mohon maaf apabila ada kehilapan baik terasa ataupun tidak terasa secara pribadi. Kita kembalikan kepada net Kontrastasian Taid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Autong anggo autong, Pak Ustad naik ke kanu YouTube.